kelas ini sudah rapi, sudah bersih ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, langsung dari kita berdoa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa? Boleh? Teh Desi boleh? Ayo teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bersalam.
karena kita bisa membuktikan kebenarannya. Hal ini sudah terjadi di tahun 2020. Kalimat kedua, Jakarta akan banjir setiap tahun. Ini merupakan opini karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang di Jakarta. Selanjutnya, fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Objektif maksudnya kebenarannya berlaku untuk semua orang, sedangkan subjektif maksudnya antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Contohnya, salah satu bahan pembuat HP adalah kayu. Di sini semua orang setuju bahwa ini digunakan sebagai salah satu bahan pembuat HP. Kalimat kedua, HP ketan merupakan cemilan paling enak. Kalimat ini bisa berlaku berbeda untuk orang lain. Menurut saya enak, belum tentu orang lain juga menganggap HP itu enak. Fakta mendukung data yang akurat, sedangkan opini data pendukungnya kurang atau tidak akurat. Contohnya, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 ini merupakan data yang akurat tentang Indonesia merdeka. Contoh kedua, kalau kita sama gugur dalam perjuangan itu, ratusan di sini datanya kurang akurat. Apakah 100, 200, atau bahkan 900? Fakta bersifat pasti, sedangkan opini hanya benar. Contoh, sepak bola Indonesia menyabet emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Ini pasti, karena sudah pernah terjadi. Sedangkan suatu saat Indonesia pasti bisa menjuarai Piala Dunia. Ini opini, karena hanya benar. Walaupun tentu saja kita semua mengatakan itu menjadi kenyataan agar fakta. Yang terakhir, fakta sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan opini bersumber dari pendapat pribadi. Contoh, menurut WHO, undernutrition dikelompokkan menjadi 4, yakni wasting, starving, underweight, dan kekurangan zat gizi. Kalimat ini sumbernya dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari WHO. Kalimat kedua, sepertinya orang itu dan akhirnya tak kunjung sembuh juga. Ini merupakan opini karena kalimat ini merupakan pendapat pribadi dari seseorang. Maka kita tidak bisa mengvalidasi dari mana kebenarannya. Kan fakta dan opini. Seperti apa? Nah, coba siapa yang tadi memperhatikan video yang sudah ditampilkan? Semua yang memperhatikan? Ada yang menulis tidak? Ada ya? Nah, coba sekarang ditanya. Tadi itu bahas apa aja sih videonya? Fakta dan opini. Di dalamnya ada contoh juga ya. Nah, tadi masih ingat tidak? Fakta itu pengertiannya apa? Betul, hal yang benar. Kalau opini? Masih bersifat pribadi. Betul, masih bersifat pribadi. Ada lagi? Yang belakang? Tadi kalau fakta apa? Fakta itu yang benar-benar terjadi. Iya, kalau opini? Opini itu kayak pendapat kita, Bu. Iya, betul. Nah, betul ya, semuanya sudah paham sampai sini? Nah, sekarang agar kalian lebih memahami materinya lagi, gua akan menjelaskan melalui PowerPoint yang sudah disiapkan. Di sini ada pengertian fakta. Fakta adalah hal di mana keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Jadi fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya dan memang benar-benar terjadi. Seperti itu ya. Seperti tadi contohnya sudah disebutkan kalau misalnya Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus seperti itu. Juga pada tahun 2020 ada bencana longsor, misalnya itu kan sudah benar-benar terjadi dan sudah terlewati ya. Betul tidak? Nah, kalau opini ini adalah pendapat atau pikiran seseorang saja. Jadi kalau beropini, Santika hari ini ternyata bagus ya kalau pakai kerudung warna krim. Tapi menurut saya, menurut Elsa biasa aja. Nah, itu kan pendapat ibu ya, pendapat ibu bagus, tapi menurut Elsa biasa aja kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh opini. Sekarang lanjut saja ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh 1. Kucing mempunyai 4 kaki. Ini adalah fakta karena kenapa? Karena emang benar. Iya, karena memang kucing mempunyai 4 kaki. Betul.
adalah hanya pendapat pribadi saja. Kenapa sih kita harus bisa membedakan keduanya? Karena agar kita itu tidak mudah tertipu dengan informasi yang beredar di luar sana, seperti itu ya. Nah, coba mau tanya lagi tadi, fakta itu apa? Masih ingat? Iya, benar adanya. Iya, betul, dan dapat dibuktikan ya. Kalau opini itu apa? Pendapat. Iya, opini itu pendapat. Nah, kalau tadi kenapa kita harus bisa membedakan keduanya? Agar kenapa? Tidak mudah terbohongi, tidak mudah tertipu dengan berita-berita yang beredar di luar sana, seperti itu. Baik anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang sinonim dan antonim. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya? Silakan. Ayo kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.